Siapa opening ini, Cok? Ini kan, ini WhatsApp Rodi. Ojo banyak ketawa pokoknya. Ojo banyak ketawa. Iya, saya nikmati ya lek guyon ya sudah. Tuh, 2, 3. Yo WhatsApp Rodi. Oke, jadi di sini kita kembali lagi di channel ini walaupun di sini kita tidak ada Kelvin. Betul, tapi tidak. tenang aja. Di sini kali ini kita tidak sendiri, aku tidak sendiri ya kan. Karena ditemani sama Moses. Ini adalah anggota member kru dari Joki Channel maksudnya. Biasanya kan saya kan di belakang kamera. Kali ini ada harus masuk ya kan. Betul. Karena siapa yang menemani saya aja belum punya Momongan. pendamping. Iya. sorry bercanda. Jadi di sini kita mau ngapain ini, guys? Tapi sebelum itu kita sapa dulu kabarnya. Oh iya, karena udah lama ya. Iya, udah lama. Karena kan kita terakhir film ya kan. Betul. Iya, jadi di sini kita keluar dari film. Bukan keluar, maksudnya beda tema. Iya, beda tema. Atau beda sesuatu yang baru. Beda istilahnya kan supaya banyak playlist gitu. Betul. Ya kan? Ini apa sih ngomong apa ya kan? Jadi gimana kabar kalian? Apakah sehat-sehat? Sehat atau lah ya. sehat lah bahasa Indonesia. Betul. Sehat. Kuliah lancar, sekolah lancar. Kerja-kerja ya kan, lancar semuanya. Oke, jadi kita nggak usah berlama lagi. Di sini kita akan ngapain nih, Sis? Jadi di sini kita tuh akan membahas yang apa ya? Kayaknya baru-baru panas kan. Kan Nah. kemarin ini kan AFF tim lakinya. Iya benar. Kan? Ini kan kita ke tim putrinya. Sekarang kita kemarin. ke tim putrinya, kita lebih fokus ke tim putrinya. Iya, benar Soalnya kan banget. AFF yang laki kemarin kan ya semua pada tahu lah ya. Seru gimana. banget itu, seru banget. Itu kita sampai nobar loh. Kita sampai nobar. Asik banget gila. Indonesia luar biasa, Teriak-teriak, best. Meskipun kita masih belum ditakdirkan jadi juara. Betul. Cuma permainannya udah semakin berkembang. Berkembang. Udah kelihatan Nah, lah sekarang di sini kita lebih memfokuskan bahas tentang putrinya. putrinya. Putrinya Kenapa nih, Bro? Putrinya ada apa? Nah, gini. Ini kita akan bahas tentang timnas putri Australia melawan Indonesia kemarin. Oh, Yang sempat viral banget ya kan? Yang skornya berapa? 18-0. Wow, itu ada apa ya kan Ada kira-kira? apa? Betul, harus dipertanyakan. Nah, iya. Ada apa dengan Indonesia Kita memang putri? kurang jago bola juga, Kita juga. cuman sebisa mungkin kita akan kupas tuntas di sini penyebab kekalahan Indonesia itu karena apa ya. Kita juga bukan coachnya, kita bukan siapa-siapa. Kita cuma ya pikiran kita sendiri. Iya, lah. opini Kenapa? dari kita. Cuman Berdasarkan apa? ini apa namanya nih? Chrome. Cuma berdasarkan Chrome sama penelitian kita Betul. sendiri ya kan. Berdasarkan medianya. Media kan juga iya. gini. Tapi kita hargai perjuangannya itu sudah luar biasa Luar biasa. Indonesia, dan kita di sini akan membahas faktor-faktor kekalahan Indonesia timnas putri. Check it out guys. Oke. Nah. Oke. Di faktor pertama ini tapi sebelumnya kita nonton dulu Iya, makanya itu. highlightnya. Ya kan? Kita akan nonton highlightnya dulu. Oke, jadi kalian yuk langsung lihat aja nih highlightnya nih. Kita nonton dulu Jess ya kayaknya. Iya, betul. Oke guys. Australia ini mainnya bagus juga. Iya, apa kosong ya? 1-2 lawan Lihat. 1. Nih masih kosong. Nah udah pasti pak. Pasti cuy. Oh gila sih. Betul, ya, kakinya sih. Gila. Eksekusi penaltinya aja udah kayak gila sih. Oh, kayaknya aku tahu nih kesalahannya apa, Bro. Nah, ini mah udah apa namanya? Udah mainnya filter banget Pak, masa depan banget ini mainnya dan ya. Gila, dia back heel mantep nih. Oke, pasti. Penalti lagi kah? Penalti lagi, guys. Siapa lagi nih yang ambil?
fun game. Gila. Tenang gitu mereka. Babak kedua ini. Babak kedua. Wadah. Itu sebenarnya dia nggak niat syuting sih. Ngumpan Bas. Enggak, ini masalahnya kayak Australia itu kayak ya ini cuma kayak tanding Sparring, Mbak, kayak sparring wis kayak fun match. Iya. Nih. Tuh. Dan dalamnya berapa 12-0 Leicester bantai. Masuk lagi. rekor. Mantap. 14nya nih. Nah. Kosong. Udah. Finishingnya dia tuh kayak laki-laki gitu, kayak gimana ya? Nah, kan dia kayak mungkin udah skornya udah tinggi juga, jadi mereka mainnya udah nggak ada all out. nggak masuk ya sudah ya kan? Iya. Kan udah belasan kosong ya. Nah, coba tadi Indonesia 1. Offside pasti. Oh. Keren sih. Nice. Jadi gimana? Mulai dari mana dulu nih kita? Oke. Wow. Tadi kita setelah melihat pertandingan antara Indonesia melawan Australia luar biasa ya. Cukup keren lah Indonesia sama Australia tadi ya. Terbantai sih. Istilahnya itu emang terbantai ya guys. Gila sih. Gila. Cuman ya kita harus masih banyak latihan lah. Iya, latihan terus. Oke, dan gak usah kelamaan lagi. Ini adalah faktor yang pertama mungkin ya. Iya, faktor. Dari aku dulu nih. Oke. Aku. Faktor yang pertama. Faktor yang pertama di sini tuh ada kita ambil dari menurut galajabar.com ya kan. Gimana itu, bro? Gimana? Galajabar.com ini dia di sini menunjukkan kalau faktor yang pertama itu Indonesia tuh kalah gara-gara kualitas pemain. Kualitas pemain. Jadi gini, kualitas pemain itu kan pemainnya ini ya mulai dari fisik, ya kan? Terus pengalaman bermain, terus abis itu teknik-teknik bermain, itu kan semua itu yang dinamakan kualitas pemain. Nah, yang di sini itu Indonesia ini baru kalau nggak salah di sini ya 2 tahun lalu itu Indonesia itu baru memulai Liga Putri 2 tahun lalu. Bayangin. Berarti termasuk baru lah ya, mereka termasuk baru. Iya. Cuman kualitasnya pemain Indonesia ini kalau terus-terusan main pasti lebih berkembang gitu loh. Ya kan, karena Indonesia ini nggak kekurangan pemain. Ada tuh yang main di AS Roma ya kan, Syalika kalau nggak salah ya kan. Roma. Itu tuh nama kaptennya Indonesia, yang nomor 4. Kalian harus dia tuh keren dia mainnya. Itu kan Syalika itu dia main di AS Roma ya kan. Terus Syahran Musdalifah juga dulu sempat main di luar negeri, cuman gara-gara yang nggak tahu masalah apa, jadi dia balik lagi ke Indonesia. Sempat juga dia main di Persija ya kan. Ya jadi menurut galajabar.com ini juga opiniku itu dia gara-gara kualitas pemain, sedangkan pemain-pemain Australia ini bro, dia ini udah main di Eropa. Iya, Chelsea, West Ham, Tottenham, bayangin ini putrinya loh. Dia udah main di sekelas. Gak mau kalah itu. sama laki ya. Bener. Gila, ini Australia ini udah kayak ibaratnya dia udah next level lah ya. Ibaratnya, maksudnya ya emang faktanya memang udah next level ya kan. Kalau Indonesia menang lawan Australia itu berarti wah. Itu mah udah enggak usah kualifikasi, udah enggak usah kualifikasi, langsung aja masuk Piala Dunia, coy. Ibaratnya seperti itu ya kan. Ya itu sih. Itu dari kualitas pemain. Itu utama sih, Mat. Menurut opiniku ya, walaupun kita ini pelatihnya mau Pep Guardiola atau Jose Mourinho, bahkan pelatih terbaik misalnya kayak pelatihnya Juventus gitu, Allegri mau menangani timnas juga ini, timnas cewek. Kalau Indonesia cewek, kalau misalnya kualitasnya pemain nggak ada, kualitas pemainnya nggak ada, ya tetap aja nggak bisa. Betul. Yang namanya skill itu juga harus itu harus sih. Iya, karena kalau memang di ruang ganti itu kita misalnya masuk ruang ganti nih, itu sepenuhnya itu adalah milik pelatih, ya kan, pelatih, asisten pelatih, karena dia pasti mengarahkan, ya kan, gini harus ke sini, pakai formasi berapa, ini itu pasti pelatih, asisten pelatih. Cuman ketika kita udah terjun ke lapangannya ini yang tadi
Ngapa kira di tit gitu kan. Wah, sorry guys. Ada gangguan tadi ya. Ada gangguan. Terus mana tadi ya? Asisten pelatih, sorry ya. Tadi kalau misalnya di ruang ganti itu full kontrol dari pelatih sama asisten pelatih. Betul. Cuman kalau kita udah terjun ke lapangan pasti situasi berbeda. Pasti berbeda. Semua itu tergantung dari pemain sendiri. Benar. Yang namanya di dalam ruang ganti itu pasti ada mental kena. Benar. Belum lagi misalnya lawan kita siapa nih? Misalnya lawan kita kayak tadi Australia itu, menurutku ya bro ya, Indonesia tuh udah kena mental. Gak mau menilai apa, cuma setiap pertandingan sepak bola atau apa yang namanya pertandingan, mau lawannya gampang, mau lawannya susah, pasti mental pertama. Benar, itu harus mental. Kalau mentalnya aman, pasti pertandingannya lancar-lancar aja. Benar. Karena kan mental juga mempengaruhi permainan kan. Misalnya permainannya, misalnya nih kita udah biasanya kalau kita main futsal ya kan, kalau kita lagi main futsal kita terus ketemu orang yang freestyle gini kan orangnya, ya pasti kan kita besar, kita pasti kan kayak terus waduh ini gimana ya, kita bisa nggak ya kayak gini. Nah cuman ya kembali lagi kalau misalnya kita ada kualitas, kita ada skill gitu, udah nggak usah masalah mental. takut udah langsung ya all out lah, main all out. Itu sih yang pertama, itu pastinya ini kualitas pemain, dan juga pastinya kan tidak terlepas dari makanan juga. Betul, makanan ya kan, makanan itu salah satu faktor penting nih, protein lah. Terus apa kalau misalnya menurutku ya bro, atlet itu makanannya tuh harus dijaga, karena yang namanya atlet itu kan mereka semua tergantung dari tubuhnya mereka, bukan alat atau apa. Beda sama yang namanya kayak driver atau racing driver, yang namanya pembalap atau apa, itu memang dia makanan juga, tapi kan satu faktor pentingnya kan kendaraan yang mereka pakai, mesinnya mereka pakai kan. Tapi beda sama sepak bola. Sepak bola ini kan full kita punya, fisik kita semua. Full kita punya. Cuman pastilah Indonesia ya kan, maksudnya aku nggak tahu ini persiapan Indonesia ini jelang Piala Wanita ini, Piala Asia Wanita ini, nggak tahu persiapannya kapan ya kan. Cuman kalau misalnya memang persiapannya udah lama dengan hasil yang seperti ini, itu menurutku gak make sense. Betul. Cuma aku sih ngambil dari pengalaman yang kemarin ya, maksudnya kan media-media kan bilang nih beberapa yang waktu kita ambil aja AFF yang timnas putra ini ngelawan Thailand atau apa, di situ aja Thailand walaupun menang, Thailand itu pernah bilang kalau misalnya Thailand ini kesusahan lawan Indonesia karena apa, fisiknya Indonesia ini kuat-kuat. Bener banget. Mereka menit terakhir pun masih lari. Itu tim putra. Ya kan? Gak tau lagi berbeda dengan tim putri kan. Bener. Kan ya, namanya perbedaan gender kan pasti ada perbedaan stamina, perbedaan ini. Bener. Kita nggak mau ngakimi kalau misalnya cowok itu lebih bagus daripada cewek, enggak. Semuanya itu tergantung lagi sih sama kualitas pemain, makanannya, fisiknya, latihannya, kebugarannya gimana. Semuanya tergantung harus itu. Kalau misalnya kualitas pemainnya nggak ada, ya udah mau diapain ya kan, maksudnya. Ya sama kayak tadi yang kamu bilang tadi, yang namanya pelatih apapun, pelatih terkenal apapun, sampai kamu tahu yang apa? Yang iklannya Samsung dulu, yang lawan Alien. Oh iya sampai benar. Itu aja gak bakal bisa coy. Namanya itu gak bisa kalau kualitas pemainnya itu gak ada. Iya, jadi balik lagi ya ke kualitas pemain pastinya. Selalu kembali lagi ya. Terus ada lagi nih sebelum ini, ada lagi karena Indonesia ini katanya ya kan, itu tadi kan faktor pertama. Ini faktor kedua yang menurut opiniku adalah, faktor keduanya ini adalah Indonesia itu terlalu banyak main fun game. Nah, jadi fun match. Sebelumnya gitu. Fun match itu apa sih? Nah, fun match ini buat kalian yang nggak tahu fun match itu apa. Fun match itu ya kita bertanding, tetap kita main gitu. Cuman ya fun, namanya fun aja. Having fun, iya. Having fun. Contohnya kayak tim-tim kayak ada tuh tim yang aku suka itu di Jakarta, Celebrities FC. Oh iya, nah, FC. Itu tuh ya kan. Itu kan namanya fun match tuh ya kan. Dia kan kayak ya udah main cuma having fun ya, kayak oke, cari keringat gini-gini. Ada juga media yang berkata seperti itu. Jadi katanya timnas Indonesia ini terlalu banyak main fun match ya. Khususnya putri. Cuman ya bagiku ya ya bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak sih ya kan. Pasti coachnya juga pasti banyak latihan, pasti udah banyak lah persiapan yang mereka lakuin jelang kontra melawan Australia ini. Oke, jadi itu adalah faktor pertama dan kedua. Yang pertama adalah kualitas pemain yang kurang memadai untuk bisa melawan Australia. Bukan ya, maksudnya ada beberapa pemain yang sudah pro, cuman ada juga beberapa pemain yang mungkin kurang persiapan, ya kan. Jadi ini harus distabilkan semua. Yang namanya jam terbang itu. Bener-bener jam terbang. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah faktor terlalu banyak fun match game.
Itu adalah faktor pertama dan yang kedua. Oke, langsung kita ke faktor yang ketiga nih. Apa nih faktor ketiga? Dari Brody Moses. Apa Jadi ini kira-kira? di sini tuh faktor ketiga ini menurut Bali News ya. Bali News, oke. Bali News itu apa tingkat kebugaran kembali lagi kayak tadi pertama tingkat kebugaran dan juga ya ini sih apa eksekusi dari bola-bolanya. Oh, benar. Ini dijelaskan di sini katanya Rudy ini apa ya kayak pelatihnya mungkin ya. Pelatihnya atau mungkin pelatih mungkin bisa dibilang mantan juga ya, Cuk. Betul. Jadi di sini dibilang kok misalnya memutus si Garuda Pertiwi ini kurang dalam mengeksekusi bolanya. Jadi di sini kalah dengan Australia yang eksekusi bolanya ini ya lumayan ya. Maksudnya dilihat tadi kita lihat dari ini ya bagus sih. Maksudnya udah next play. Bener-bener udah kayak masa depan gitu loh. Udah kayak masa depan putri gitu sudah. Betul. Maksud kita nggak mau ngeritik yang maksudnya yang berlebihan ya, karena kan kita juga nggak tahu kondisi di dalam. Iya, kita nggak tahu. Cuma tadi seperti yang kita lihat di highlight tadi itu seharusnya ada beberapa bola itu yang bisa nggak masuk. Iya, gitu benar. Karena itu mungkin blunder pemain atau apa. Terus juga menurutku pribadi yang peranan paling penting dalam sepak bola menurutku itu defense sama penyerang. Sama striker. Kalau kiper itu mah tergantung defense-nya aja menurutku ya. Kalau defense-nya iya sih. Ini memadai ya kiper akan ke bola. Iya, cuma kembali lagi kayak kualitas pemain tadi. Cuma kayak tadi kita lihat di highlight-nya kan di sini kan ya mungkin karena 18-0 ya. Jadi yang di Australia serang terus, kita kan nggak tahu gimana eksekusi si Garuda kita eksekusi bola ke kandangnya Australia. Cuman aku lihat-lihat itu kemarin cuman satu peluang Indonesia itu yang on target. Dan itu pun kena tangkap. Itu kalau nggak salah nanti ada highlight-nya. Itu punyanya Zahra Musdalifah. Samus itu pemain yang aku juga idolain, Samus. Itu mainnya luar biasa. Itu mainnya keren banget ya kan. Itu Samus itu mainnya keren banget. Zahra Musdalifah, oke. Ini fotonya nih sini. Keren banget itu. Nah, itu cuma satu yang dia shoot on target dan cuman itu serangannya doang. Tapi di sini sih dibilang sejak menit pertama itu Australia sudah neken terus ke gawangnya tim putri kita ini. Iya, karena kan gini, udah kelihatan lah di video tadi ya kan, maksudnya permainan Eropa, ya kan? Permainan Eropa itu kalau aku lihat-lihat dari permainan kayak Champions League, UCL, ya kan? Itu mereka itu mainnya itu kalau larinya tuh kurang. Jadi mereka itu lebih main ke bola bawah ya? Iya, kita akan tas begitu udah melewati lapangan tengah baru mereka lari ya kan. Maksudnya kalau Indo ini kan dia misalnya di kiri nih, ini mereka langsung sprint. Iya, betul. Adu sprint. Ada tuh pemain juga salah satu klub Liga 1 aja yang bilang katanya bermain di Indonesia ini juga sempat kesulitan karena pemainnya semuanya adu sprint. Ya kan? Kalau nggak salah itu pemainnya Persebaya, Ali Sesai namanya. Coba nanti kalau misalnya ada videonya nanti kita sertakan itu ya kan. Katanya itu sulit. Menurutku itu kalau pemain Indonesia ini kayak gini. Apakah kalau nggak salah siapa coach Justin itu juga pernah bilang di satu media, bilang kita ini terlalu banyak umpan bola atas, padahal kita ini nggak bisa menguasai bola atas dengan betul gitu loh. Artinya kita main itu ya bola bawah dulu, bola bawah. Kalau sudah menguasai baru kita bola atas, eksekusi bola atas. Benar. Karena kan kita tergantung wing toh. Ya, kanan kiri itu main lari. Kita terlalu tergantung dari wing. Udah kebaca sih, maksudnya udah kebaca lah cara permainnya apa. Tinggal lari, tinggal di blok pasti mereka bola atas. Ya, tinggal yang jaga di sini kan. Gitu aja sih. Kecuali misalnya kalau kamu bola atasnya sudah jago lah atau apa. Nah, benar. Ya itu kan balik lagi ke latihan terus lah. Betul, harusnya kita bisa latihan terus. Cuma menurutku sih udah hebat sih. Ya, nah Indonesia ini sudah putri ini sudah termasuk luar biasa lah ya. Putri ini. Betul. Harusnya nanti next atau piala lain nanti kita bisa lebih latihan lagi dan harapannya sih di sepak bola putri nanti ada liga lah. Betul. Maksudnya ya kan supaya untuk jam terbang, untuk kita memperkuat lagi tim Garuda Putri ini. Menurutku sih harapanku juga sama, maksudnya kayak ya difasilitasi maksudnya Indonesia ini ada liga buat wanita. Pasti kita merindukan itu. Banyak juga cewek-cewek di sana yang hobinya main bola atau apa. Banget. Mungkin hobi itu bisa diprofesionalkan lah. Itu benar. Jadi itu, kita menghasilkan banyak atlet gitu lah. Iya, pasti. Apalagi kan di sini kan
ini aja yang kita jarang main aja ada pemain yang ke AS Roma, bayangin. Betul. Dari Indonesia loh. Sarah Musdalifah itu salah satu pemain yang luar biasa. Luar biasa banget itu dia. Dia kalau mungkin lawan kayak gini ya masih belum kelihatan ya. Kemarin dia cuma 1 peluang loh itu. Tapi kalau waktu itu dia lawan Kamboja, lawan Singapura, wah itu ngoseknya kalau di sini katanya wah ngoseknya luar biasa. Tapi kelas sih, maksudnya permainan sudah hebat lah. Kelas. Walaupun memang. Tapi kan kita kan tadi aslinya kan ada 1 gol kan. Cuma gak tahu offside atau apa. Tapi cuma setidaknya ya bisa comeback lah intinya. Maksudnya bisa masuk 1 gawang walaupun itu nggak kehitung wasit sih. Benar. Oke, jadi itu adalah faktor-faktornya ya kan. Oke, dari sini kita akan menyenggol sedikit tentang orang yang paling tersorot di pertandingan kemarin. Apa? Kapten Australia. Siapa itu? Ya itu adalah Sam Kerr. Atau dia yang biasa dibilang Sam Kerr atau Sam Kerr ya? Mungkin Sam Kerr ya. Sam Kerr ya. Sam Kerr ya kan. Ini adalah yang biasa di TikTok ini yang lagi viral katanya Mbak Kerr. Kenapa tuh Mbak Kerr? Ada apa dengan Mbak Kerr? Gila, ini di sini kita udah mengutip ini Mbak Kerr ini. Mbak Kerr ini adalah kalau kalian tahu ya, ini adalah nominasi nomor 2 Ballon d'Or Putri. Gila. Ballon d'Or Putri. Bayangin. Dia ini pemain Chelsea Putri. Buat kalian yang nggak tahu, Ballon d'Or itu kayak sama aja kayak Oscar buat pemain bola. Nah, ya, buat pemain bola. Kalau di sini kan yang nggak tahu ya, aku nggak berapa ikuti yang Ballon d'Or cowok ini Messi atau Ronaldo. Kemarin itu Messi yang paling banyak. Messi Kalau harusnya Messi. 7 tak? Harusnya Messi sih, harusnya Messi. Cuman aku fansnya Neymar. Jadi tetap Messi ya, masih berlaga kan. Nah, jadi Mbak Kerr ini adalah nominasi nomor 2 Ballon d'Or Putri. Nomor 2. Bayangin di dunia itu kan berarti kan ibaratnya. Berarti kan udah dilihat FIFA lah ya. Ya, dia udah lihat FIFA. Ini Mbak Kerr ini adalah salah satu kapten Amerika. Dia ini berumur 28 tahun ya kan. Kapten Amerika maksudnya? Sorry. Kapten Australia. Kapten Amerika. Kapten Amerika Avenger. Kapten dari timnas Australia. Betul. Oke, jadi dia ini udah main di Chelsea Putri itu sudah lumayan lama mungkin ya. Mbak Kerr ini main di Chelsea itu. Nggak heran sih kalau misalnya dia skillnya udah luar biasa banget. Di sini tuh ada Women's World Cup. Dia pertandingannya 4 kali, dia nyetak gol 5 kali. Nah, wah gila banget sih. Ini pertandingan 4 kali sih. Berarti dalam setiap pertandingan dia nyetak ada 2, ada 1. Tidaknya pasti di setiap pertandingan dia pasti nyetak gol. Iya. Wah, luar biasa. Mbak Kerr ini cukup angker memang ya untuk pertahanan. Jadi harus hati-hati coy. Iya, ini pertahanan harus mereka dobrak ini. Posisinya apa nih Mbak Kerr? Ini mungkin Mbak Kerr ini dia posisinya forward. Berarti kalau kayak gini mah dia udah free roll sih kayak Messi gitu kayaknya ya kan. Dia mau di mana aja udah pelatihnya udah angkat tangan gitu udah. Ya udah kamu mau main apa aja sih. Mau main maju oke, mau main tengah oke, sayap oke. Bikin defender itu kena mental lagi. Jadi timnya ini kalau misalnya kayak gitu tuh ini satu orang misalnya cuma Mbak Kerr doang, ya udah ini timnya ngikutin. Udah dia mau main di sayap, oke, timnya harus kemana. Dia mau main di tengah, oke, timnya harus kemana. Udah ada chemistry-nya. Iya, udah ada chemistry-nya. Dan rata-rata pemain dari Australia ini semuanya itu bermain di liga-liga Eropa. Jadi jam terbangnya mereka tinggi lah ya. Sudah tinggi. Betul. Jadi yang kita harapkan di sini Indonesia memang harus memperbanyak latihan, ya kan? Kurangi fun match yang karena udah hitungannya udah masuk tim nasional. Udah membawa nama. Iya, profesional ya kan, udah profesional. Jadi harus ini kan ya puji Tuhan Covid udah semakin reda ya kan. Enggak tahu karena sepak bola laki udah lanjut Liga 1 kemarin ya kan. Dan harapannya Liga 1 Putri juga harus ada supaya memfasilitasi supaya nanti kalau Piala Asia Wanita lagi udah nggak takut lah. Iya, udah nggak takut lah. Kita pasti bisa kok. Kita pasti bisa, yakin. Kemarin agak keluar dari konteks, laki aja bisa kok, masa ceweknya nggak bisa ya kan? Oke. Dan itu juga kembali lagi sih, maksudnya intinya ya apa ya? Ya semua karena pemain. Iya. Pelatih juga berpengaruh, ya kan? Ya pokoknya intinya
kedepannya kita masih bisa lah ya. Yeah. Ada waktunya. Tim putra aja sudah tim kebanyakan putra, yeah. udah ada yang keluar negeri mainnya, udah dikontrak. Benar. Kayak Witan Sulaiman itu Egy. gabung sama Egy, kan. Benar. Terus Asnawi di Korea, walaupun cuma masih Liga 2, ya, tapi enggak apa-apa yang setidaknya kan udah ada kemajuan lah. Iya. Udah go internasional ya. Terus kita keluar dari Australia. Masa kita bahas Australia tadi Mbak Ker ya? Memang angker sih. Cuman Indonesia juga punya, yaitu Zara Musdalifah. Zara Musdalifah ini adalah pemain yang cukup angker juga bagi pertahanan musuh ya kan. Walaupun dia sendiri maksudnya dia sendiri dalam belum ada yang support gitu loh, masih belum dia ada masih sendiri rekan di lapangan. Iya, rekan di lapangan bukan sendiri, jomblo loh ya. Kalau jomblo ya nggak mungkin juga sih maksudnya. Ya belum ada rekan di lapangan. Cuman Zara Musdalifah ini salah satu yang ngeri juga, dia ngeri dalam penyerangan gitu, dia ngeri. Ini pemain yang juga next level bagi Indonesia ini, menurutku dia next level parah ya kan. Nanti ada highlightnya waktu dia lawan Singapura mungkin ya kan, itu dia gocek-goceknya wah istimewa. Itu berapa pemain coy dia lewati coy, next level gimana. Ini kita masukin lah ya. Iya, beberapa cuplikannya. Jadi ya sebenarnya kalau Zara Musdalifah ini ya nggak salah sih, dulu kan dia juga pernah main di Eropa. Nah, bisa dilihat lah kualitasnya gimana ya kan. Kalau hasilnya dia kalau main di Eropa pasti bisa dilihat ya kan hasilnya gimana. Karena Eropa itu lebih keras mainnya. Iya. Dan dia juga menurutku Eropa tuh mainnya dia kebanyakan dia pakai otak juga. Betul. Karena semua bukan Indonesia nggak pakai otak, bukan. Iya. Cuman Indonesia spontan, spontan. Terlalu banyak. Menurutku, opiniku ya, aku juga nggak jago, cuman tetap penikmat sepak bola juga. Ini di permainan di Liga 1 nggak usah jauh-jauh, Liga 1 ini pasti mereka tuh banyak larinya. Bukan nggak boleh lari juga, maksudnya kalau di Eropa kan kita bisa lihat nih, ya kan, tiki taka. Merusak pertahanan musuh lah, jadi kayak bingung mereka. Iya. Mereka dengan pindah, tiba-tiba bola udah sampai depan ya kan. Jadi nggak selamanya bola tuh di sayap-sayap terus. Betul. Bisa bola ke tengah, dari tengah maju atau apa gitu. Kecuali udah buntu banget, baru mereka biasanya ngalirin bola tuh dari sayap, kayak Gareth Bale. Karena kalau udah buntu banget itu pasti gopo. Iya. Itu kalau udah gopo lebih gampang lagi ngerusak pertahanan. Oke. Jadi respect buat timnas Indonesia, sudah luar biasa, cuman harus tetap berlatih lagi, jangan cepat puas sama pertandingan ke depan, masih banyak lagi. Masih jauh ya kan, masih panjang. Apalagi pemain kita masih muda-muda juga. Jadi belajar dari kesalahan. Benar, terus harus berusaha. Oke. Jadi faktor yang pertama tadi itu adalah kualitas pemain. Yang kedua tadi itu adalah apa? Makanan mungkin. Yang kedua itu makanan. Enggak sih, yang kedua tadi itu fun match. Jangan terlalu banyak fun match ya kan. Harus latihan itu kayak apa namanya? TC. Ya kan dipanggil timnas itu loh ya kan, TC. Harus TC. Yang ketiga tuh ya tadi makanan. Bukan eksekusi bola dan juga ini kan. Iya, makanan. Apa namanya? Buat kebugaran tubuh. Bukan enggak bugar juga sih maksudnya. Bugar cuman ya bisa. Ya begitulah. Ya begitulah ya. Kayak Calika itu udah luar biasa sih maksudnya. Itu dia udah main di Roma. Ya kelihatan lah. Sebenarnya tuh kalau kita mau merantau tuh pasti nanti pas kita balik itu udah kelihatan. Semuanya itu walaupun cuma satu yang masuk Eropa, maksudnya kayak Cristiano Ronaldo pun misalnya masuk ke timnasnya dia, kalaupun nggak ada yang bisa backup dia, nggak bakal bisa dia. Karena sepak bola itu mainnya tidak sama, bukan satu orang individu. Paling yang lewati 1-2 lah, oke lah. Itu potong. Oke, jadi ya itu aja sih maksudnya. Itu aja yang kita bahas lah ya. Itu aja, udah terlalu panjang juga. Betul, terlalu panjang. Oke, jadi segitu dulu ya pembahasan kita. Ada tiga faktor. Tadi sudah kita sebutin. Dan oke, jangan lupa kalian like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel kami lebih berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Kalau kalian ada ide video-video lain atau mengundang siapa atau kalian ingin diundang, betul, langsung aja kalian komen. Hubungi Instagram kami yang ada di sini. Betul. TikTok atau mungkin TikTok ada di sini. IG ku ada di sini nih. Dan IG-nya dia ada di mana sih? Di sini. Di sini. Oke, jadi segitu dulu aja dari kami. Oke. Kami pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata atau ada kata-kata yang bikin kalian gak enak. Kita nggak mau
menyinggung kalian semua. Betul. Ini kritikan dari kami lah. Yoi. Saran-saran Opini dapat dari kami, lebih gitu. lebih karena opini. Oke. Semangat terus timnas Indonesia dan salam olahraga. Salam. Dadah.